ya namanya penjajahan pasti ya nggak ada yang Evan. Iya dong, masa penjajahan Evan. Makanya Indonesia itu, rakyat Indonesia merasakan penindasan gitu loh. Jadi mereka Kayla nyebelin. Emang Nah, terus selanjutnya itu juga ada Kongres Pemuda 1 yang ada di tahun 1926. wow, kita belum lahir tuh ya. Belum, masih jadi bayang-bayang. Aku juga belum bangkit itu. Di mana pemuda dari berbagai daerah berkumpul jadi satu di situ, membahas nasib bangsa, bukan adu nasib kayak kita. Iya, kalau sekarang kan nongkrong, guys gue gini, lu mending, gue lebih, aduh nasib deh. Balik lagi sama aku Widya Kalana dan aku Kayla Rimeka. Hari ini tema konten kita adalah Sumpah Pemuda. Siapa kita? Indonesia. Wow. Kita udah lama nggak ketemu sih. Yang iya. aja nggak konten. Nah, iya, kita benar. udah lama nggak konten. Akhirnya kawan balik lagi dengan tema yang membahas Sumpah Pemuda. Betul, dan ini baju kita nih udah ini banget kan, udah merah putih banget nih. Kita udah melambangkan banget kan? Melambangkan Indonesia. Tuh, cinta Indonesia. Betul banget. Ini ya guys, Sumpah Pemuda itu kan merupakan salah satu momen yang penting dalam sejarah Indonesia ya kan Kawin. Betul tidak? Betul sekali. Yang menandai tonggak kebangkitan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Terus setelah ini mungkin kita bakalan bahas beberapa sejarah singkat Sumpah Pemuda ya. Apa aja tuh Kayla? Belakangnya. Ini Kayla kayaknya PPKN-nya 100 nih nilainya nih. Kebetulan guru saya baik. Wow. Apa aja Kayla latar belakangnya? Yang pertama itu ada penjajahan Belanda. Yang kita tahu ini dulu Indonesia itu pernah dijajah sama Belanda selama 300 tahun. Wah, 300 tahun berarti udah beberapa keturunan tuh ya. Makanan. Makanya. Iya. Makanya bayangkan aja selama 300 tahun Indonesia dijajah. Kita aja COVID aja kadang dijajahin seminggu jadi 2 minggu jadi berapa tahun aja udah ngamuk. Iya, udah bad mood banget gimana 300 tahun. Makanya. Mental orang-orang dulu tuh benar-benar ditempa sekali ya. Keren banget emang salut. Dengan para pahlawan zaman dulu ya kan. Terus penjajahan ini itu juga mengakibatkan ekspoliasi. Nah, lo kelibet. Eksfoliasi buat muka. Eksploitasi. Coba ulang. Eksploitasi. Oke. Dan Kawit, akibat dari penjajahan ini itu mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam dan penindasan terhadap rakyat Indonesia. Jadi ya namanya penjajahan pasti ya nggak ada yang Evan. Iya dong, masa penjajahan Evan. Makanya Indonesia itu, rakyat Indonesia merasakan penindasan gitu loh. Jadi maka dari itu ketidakpuasan terhadap situasi ini semakin berkembang di kalangan pemuda. Begitu. Dan juga bangkitnya kesadaran nasional ini pada awal abad ke-20 tuh Kayla. Berbagai organisasi politik dan sosial nih mulai bermunculan. Pemuda-pemudi Indonesia nih mulai menyadari pentingnya persatuan dan kesatuan Republik Indonesia dalam menghadapi penjajahan nih. Udah muak banget kan mereka ini penjajahan 300 tahun. Dan akhirnya adalah organisasi seperti Budi Utomo yang didirikan 1908 dan Sarekat Islam dirinya tuh 1911 menjadi cikal bakal kesadaran nasional. Oh, keren sih, keren. Tapi emang aku tahu tuh ya, aku kan juga anaknya bukan tipe yang kutu buku tahu tentang sejarah banget ya, tapi sedikit kepo anaknya emang kalau untuk sejarah. Pengen tahu ya buat untuk sejarah. Kepo nyebelin emang. Ya. Kayla nyebelin. Emang. Iya.
Jadi, nah terus selanjutnya itu juga ada Kongres Pemuda 1 yang ada di tahun 1926. Wow, kita belum lahir tuh ya. Belum, masih jadi bayang-bayang. Aku juga belum banget itu. Oke, lanjut. Kongres Pemuda 1 tahun 1926. Terus Kongres Pemuda 1 itu diadakan di mana? di Batavia, alias di Jakarta. Tahun 1926 guys. Terus di mana pemuda dari berbagai daerah berkumpul jadi satu di situ, membahas nasib bangsa, bukan adu nasib kayak kita. Iya, kalau sekarang kan nongkrong, guys, gue gini, lu mending, gue lebih, aduh nasib deh. Sabar. Nah, zaman dulu mereka pada berkumpul dari berbagai daerah membahas nasib bangsa. Ini bangsa mau dibawa kayak gimana ke depannya, gimana Iya, cara bangsa betul. untuk bangkit, gitu loh, untuk merdeka. Bukan, lu baru gitu doang. Jangan, sabar, cantik, sabar. Masya Allah, tabarakallah, barukiah lo. Oke, Biar Heaven aja. lanjut Kela. Namun, pertemuan ini tuh belum menghasilkan kesepakatan yang kuat mengenai identitas nasional. Oh, berarti di Kongres Pemuda 1 itu belum ada berhasil. kesepakatan. Iya, gitu. Iya, selanjutnya diadakan apa tuh? Kayak kita. Baru pertama kali ketemu udah di ghosting. Nggak ada hasil. Tidak ada hasil, tidak ada kesepakatan, tiba-tiba hilang. Udahlah, jangan curhat mulu lah. Sabarlah. Monggo dilanjut aku. Oke, kita lanjut. Dan selanjutnya ada Kongres Pemuda kedua yang diadakan di tahun 1928. Kongres Pemuda 2 ini diadakan di Jakarta dari 27 hingga 28 Oktober 1928 dan dihadiri oleh berbagai organisasi pemuda nih Kay dari seluruh Indonesia. Ada Jong Java, ada Jong Sumatera, ada juga Jong Celebes. Bener nggak bacanya? Benar-benar. Seperti ada Jong Java, ada Jong Sumatera, dan juga Jong Celebes. Nah, di sini tuh pernyataan Sumpah Pemuda ini diucapkan, Kay. Terus tahu nggak isi Sumpah Pemuda apa? Coba PPKN-nya gimana nih nilainya nih? Jadi isi dari Sumpah Pemuda itu, ayo kita bareng-bareng kali ya. Oke, Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Wow, keren sekali. Jadi kesimpulannya ini, Sumpah Pemuda merupakan hasil dari perjalanan panjang perjuangan pemuda-pemudi Indonesia dalam menghadapi penjajahan. Semangatnya, patriotismenya Sumpah Pemuda ini sampai sekarang nih Kay, sebagai pengingat kita pentingnya persatuan, kesatuan dalam menghadapi tantangan bangsa, sebagai semangat nasionalisme untuk kita. Iya. Gitu. Jadi dari penjajahan itu kita bisa ambil positifnya ya dari Yap. pahlawan. Jangan gampang putus asa gitu. Benar. Karena kalau kita ngeluh dikit aja, inget lagi aja pahlawan juga dulu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu nggak gampang, nggak cuma sehari, 2 hari, seminggu. Kayak kita galauin, enggak. Aduh, ini mah galau mulu dari tadi ya. Woi, tolong. Jadi kita harus ingat pahlawan kita berjuang buat anak-anaknya yang di bawah-bawah. Untuk generasi penerus bangsa. Mereka membangkitkan Indonesia itu dengan tumpah darah. Mereka nggak peduli nyawa mereka, darah Dengan mereka tumpah. tangis, dengan perjuangan yang memang benar-benar tidak mudah ya. Mereka nggak mikirin diri mereka doang gitu lah, tapi kebanyakan manusia sekarang itu lupa akan perjuangan pahlawan juga gitu. Makanya Seperti kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita harum gitu. Tuh, gitu guys. Jadi mengingatkan untuk akan persatuan, kesatuan, untuk kedepannya membawa bangsa ini lebih baik lagi. Betul, seperti itu generasi. Setelah itu juga kita mungkin kita akan membahas peristiwa penting yang mengarah ke Sumpah Pemuda kali ya. Apa aja tuh Kela? Apa cuy? Pertama, Itu ada munculnya kesadaran nasional awal abad ke-20 juga nih Kawin. Jadi pada awal abad ke-20 ini mulai muncul kesadaran di kalangan kaum intelektual pribumi bahwa penjajahan Belanda harus diakhiri.
Karena kalau terus menerus bakalan ya kita nggak akan selesai, betul nggak akan merdeka. nggak akan merdeka gitu. Terus selanjutnya pembentukan organisasi-organisasi pemuda seiring dengan perkembangannya kesadaran nasional nih Kay. Terbentuk nih beberapa organisasi pemuda yang didirikan oleh berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Di antaranya ada Jong Java yang didirikan tahun 1915. Jong Sumatera Bon itu didirikan pada 1917. Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, dan organisasi pemuda lainnya yang berdiri di berbagai wilayah Indonesia. Jadi setelah kejadian itu jadi banyak nih organisasi yang lain. Ibaratnya tuh pencetus untuk kita bangkit, pemuda-pemudi yang lain untuk mengikuti alur jejaknya gitu. Jadi yang bisa kita ambil emang kayak tadi aku bilang, positif dari pahlawan kita itu jangan gampang putus asa gitu. Jadi makanya kita harus ambil positifnya dari pahlawan. Tapi kalau isi Sumpah Pemuda itu penjelasannya gimana tuh, Kay? Yang pertama itu ada bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Terus yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga dan yang terakhir, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia gitu. Wow, keren. Seperti yang kita ketahui nih Kay, Sumpah Pemuda itu dirayakan setiap tahun pada tanggal 28 Oktober sebagai peringatan perjuangan pemuda-pemudi dalam mempersatukan Indonesia, Kay. Sebagai pembangkit juga rasa nasionalisme kita. Jadi kita harus merayakannya pada tanggal 28 Oktober. Betul. Jadi siapa coba di sini komen yang 28 Oktober masih upacara? Nah, ngomong-ngomong upacara, kita tim, yuk mulai dari sekarang kalau kita 28 Oktober kita upacara. Kita bangun sendiri bendera di depan. Kita upacara. Betul. Ngomong-ngomong upacara, biasanya kalau di upacara itu kan kita menyanyikan lagu yang berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Iya, betul. Oke guys, kita udah membahas sejarah Sumpah Pemuda, isi Sumpah Pemuda, makna Sumpah Pemuda, dan beberapa peristiwa yang berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Untuk penutupan kita mau menyanyikan lagu Bangun Pemuda Pemudi. Betul, biar lengkap kayak martabak spesial. Waduh. Nasi goreng karet 4. Waduh, pedes banget tuh. Ayo kita let's go aja deh. Yuk, tim kita bareng-bareng nyanyi ya. 1, 2, 1, solo. 2, Bukan. tiga. Menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Bangun pemudi-pemuda Indonesia. Tangan bajumu sisingkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Bangun pemuda-pemudi Indonesia, bangkitkan rasa nasionalisme kalian, dan jangan gampang nyerah, terus bangkitkan bangsa kita dan teruskan jasa-jasa pahlawan. Yeay, aku Widya Kalana dan Aku Kelari Mika. sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye.